Dalam melakukan survei, tentu rekan-rekan semua akan berhadapan dengan berbagai tipe responden. Tentu ada tips atau trik yang mungkin teman-teman sudah ketahui atau mungkin sudah dikuasai. Teman-teman dapat menghadapi responden dengan cara yang menyenangkan dan membuat mereka merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam memberikan tanggapan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan kualitas data yang diperoleh nantinya. Ada beberapa tips lain yang mungkin bisa digunakan, misalnya ya rekan-rekan semua tetap menjaga sikap profesional saat berinteraksi dengan responden. Hormati pandangan dan pendapat mereka dan hindari tindakan yang dapat menyinggung atau mungkin memicu emosi negatif. Yang kedua, berikan informasi yang jelas dan transparan tentang tujuan survei ini dan juga cara penggunaan datanya. Jadi responden nantinya merasa aman dan percaya bahwa data mereka akan diperlakukan dengan baik. Juga kita harus ramah dan terbuka ya. Sikap ramah dan terbuka dapat membantu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi responden. Buat responden merasa bahwa tanggapan mereka itu penting dan dihargai. Juga kita harus menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sensitif atau menyinggung karena dapat membuat responden merasa tidak nyaman. Dan jangan lupa ya, kita harus apresiasi atas waktunya. Mereka telah menyempatkan waktunya yang lumayan lama dalam memberikan tanggapan dari kuesioner ini. Terakhir ya, berikan umpan balik positif pada responden ketika mereka memberikan tanggapan yang bermanfaat dan membantu. Bagaimana kondisi di lapangan itu bisa disesuaikan dengan keadaan. Buat suasana nyaman, karena suasana yang nyaman dan tidak terlalu tegang membuat mereka itu jadi lebih mudah atau lebih terbuka. Usahakan tidak terlalu serius karena itu dapat membuat responden merasa canggung. Jadi enumerator di lapangan itu juga harus netral, tidak memihak saat melakukan wawancara atau survei. Ya, jangan menunjukkan pendapat atau preferensi tersendiri yang kemudian mempengaruhi jawaban responden. Dengarkan dengan seksama setiap jawaban responden. Jangan terlalu terburu-buru atau terlalu banyak memotong ketika responden sedang menjawab. Juga untuk engineer surveyor yang juga akan melakukan observasi atau pengamatan, tentu juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, jangan lupa di sini juga sudah disampaikan tentang persiapan ya. Sebelum melakukan observasi, tentukan tujuan dan pertanyaan yang mungkin nanti akan dilakukan ya. Ini akan membantu untuk memperoleh data yang lebih relevan dan berkualitas. Rencana juga harus dibuat ya, mencakup nanti waktu, lokasi, objek yang akan diamati, dan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan observasi. Kemudian juga kalau ada ya siapkan alat yang dibutuhkan seperti kamera. Ya, mungkin kalau ada ya audio recorder atau di handphone itu juga bisa untuk merekod kalau nanti harus bertemu tidak dengan objek tetapi kemudian dengan orang yang berkepentingan. Ada 1-2 yang harus kita siapkan, yang harus kita ambil wawancaranya dan sebagainya. Kemudian kita juga harus mengenali lingkungan atau situasi yang diamati. Tentu ini akan membantu untuk teman-teman memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam. Amati dengan seksama saat melakukan observasi. Perhatikan dengan seksama hal-hal yang terjadi di sekitar objek yang diamati. Ya, catat secara rinci ya dan sistematis segala hal yang berkaitan dengan situasi atau objek yang diamati, termasuk di kolom-kolom catatan yang tersedia. Bersikaplah netral sama dengan yang enumerator ya. Saat melakukan observasi, jangan mempengaruhi situasi yang diamati. Kemudian menghindari bias ya, pandangan subjektif saat melakukan observasi. Melihat situasi atau objek secara objektif dan tetap berpegang pada fakta yang diamati. Setelah melakukan observasi juga periksa kembali data yang telah terkumpul untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data tersebut. Mungkin tip-tip itu bisa berguna dengan nanti kondisi di lapangan yang akan dihadapi oleh rekan-rekan semua.